Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi qad akhrajana ba'ijal fikri bi arbabil hijab wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahil hatta badat lahum sumusul ma'rifah ra'aw mukhaddaratiha muntasifah nahmaduhu jalla ala in'ami bi ni'matil imani wal islam. Yang saya muliakan Bapak Direktur Majelis Duha Nasional Kabupaten Batanghari serta seluruh pengurusnya, Bapak pengurus serta anggota Masjid Al-Muwazzafin yang dapat hadir pada kesempatan ini yang kami muliakan, Bapak-bapak, para kiai, para ustadz, imam, khatib, bilal, serta jamaah dari beberapa masjid yang ada di wilayah Muara Bulian, serta ibu-ibu yang dapat hadir pada kesempatan ini dalam rangka mengikuti pengajian rutin kita di Majelis Duha Nasional Kabupaten Batanghari. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan waktu, kesehatan dan kesempatan bagi kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam rangka silaturahim dan pengajian Majelis Duha Nasional Kabupaten Batanghari, yang mana pada pagi hari ini tuan rumahnya adalah Masjid Al-Muwazzafin yang dalam bahasa Indonesianya Korpri. Korpri. Al-Muwazzafin itu bahasa Arabnya Korpri atau Korps Pegawai Republik Indonesia, bahasa Indonesianya. Mudah-mudahan kita diberkahi serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan, para ulama memberikan penjelasan, memberikan keterangan bahwa ilmu itu wajib dipelajari, wajib diketahui apabila sudah tiba masanya. Seseorang yang masih belum mampu untuk melaksanakan ibadah haji atau belum punya modal untuk haji, berarti belum wajib bagi dia untuk mengetahui ilmu haji itu. Tapi kalau sudah wajib bagi dia, sudah lengkap syaratnya untuk melaksanakan haji, baru datang wajibnya kepada dia untuk menuntut dan mempelajari ilmu haji itu. Hari ini sudah merupakan pertengahan hampir bulan Zulqa'dah.
Zulqa'dah. Tentunya kalau sudah selesai habis bulan Zulqa'dah ini, akan muncullah bulan terakhir. Kalau di dalam hitungannya bulan 12, ya kan? Bulan ke-12, yaitu Zulhijjah. Tidak ada lagi bulan setelah itu kecuali bulan purnama. Tak tahu. Bulan tua. Itulah yang terakhir, bulan Zulhijjah. Habis itu nanti udah tahun baru lagi, Muharram. Oleh karena itu sudah dekat masanya. Ibadah yang paling dicintai oleh Allah, Yauman Nahri, pada hari Nahar, yaitu ibadah Udhuhiyah, yaitu ibadah kurban. Maka bagi orang yang mampu untuk berkorban dan dia sudah berniat untuk itu, dia wajib mengetahui ilmunya. Sudah datang wajibnya itu, karena dia sudah mampu, maka datanglah kewajiban mengetahui ilmu tentang kurban itu. Ibu bapak sekalian yang saya muliakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana, rawahul Bukhari. Sebelum kita membahas hadis ini, saya ingatkan ujung hadis selalu kita baca rawahul Bukhari, rawahul Muslim. Hadis itu diriwayatkan Imam Bukhari. Ada yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Yang ingin saya ingatkan kembali, seperti yang pernah saya jelaskan pada beberapa waktu yang lalu, banyak orang sekarang, mohon maaf, kalau bukan hadis Bukhari dan Muslim, dia tidak mengambilnya, tidak menjadikannya sebagai dalil. Makanya banyak orang belakangan ini yang tidak mau mengamalkan atau tidak mau mengambil pendapat Imam Syafi'i, karena katanya Imam Syafi'i tidak mengambil hadis dari Bukhari. Inilah dasar sok hebat, tapi sebenarnya tidak hebat. Perlu saya jelaskan, Imam Bukhari itu lahirnya setelah meninggal Imam Syafi'i. Tidak mungkin Imam Syafi'i ngambil dari Bukhari. Tidak mungkin. Sama lah macam Ustaz kita Saifuddin Ustaz kita ini. Tidak mungkin beliau itu mendengar kata-kata Bung Karno langsung. Bohong itu. Kenapa? Beliau lahir setelah Bung Karno meninggal. Jauh. Banyak orang sekarang model itu. Dikit-dikit sahih hadisnya Pak. Dikit-dikit kita ngomong sahih hadisnya Pak. Riwayat siapa Pak? Bukhari dah. Aku kalau tidak Bukhari tidak tahu. Tak mungkin orang yang duluan hidup dan sudah dipanggil Allah mengambil hadis dari orang yang datangnya belakangan. Ya kan? Sama dengan, mohon maaf,
Tidak mungkin Alkitab, tidak mungkin Injil, Taurat, Zabur mengkritisi Al-Quran. Tidak mungkin kitab Taurat, Injil, Zabur mengkritisi Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran datangnya belakangan. Kalau di kita ini Indonesia, tidak mungkin Orde Lama mengkritisi Orde Baru. Kenapa? Habis Orde Lama baru datang Orde Baru. Yang baru yang mengkritisi yang lama, bukan yang lama mengkritisi yang baru. Itu contohnya. Termasuk tadi yang datang belakangan adalah Imam Bukhari. Imam Syafi'i meninggal, Imam Bukhari lahir. Sama dengan halnya Imam Hanafi lahir meninggal, Syafi'i lahir tahun 150. Imam Hanafi meninggal, baru lahir Imam Syafi'i. Jadi kadang-kadang kita membaca sesuatu itu berdasarkan pemikiran kita, tapi tidak kembali kepada sejarah. Baca dulu sejarah, siapa yang duluan lahir? Ada lagi yang mengatakan bahwa Imam Malik mengambil pendapat Imam Hanafi mengambil pendapat Syafi'i. Tidak masuk akal. Mazhab tertua itu Hanafi. Mazhab yang tertua itu Hanafi. Baru di bawahnya Maliki. Baru Syafi'i. Baru Hambali atau mazhab Ahmad bin Hanbal. Itu sejarahnya kita lihat tahunnya. Jadi tadi ada yang mengatakan, aku tidak percaya kalau tidak riwayat Bukhari. Aku tidak percaya dengan Imam Malik. Tidak mau peduli aku dengan Imam. Orang itu tidak ada ngambil dari hadis Bukhari. Tidak mungkin Imam Hanafi ngambil dari Bukhari. Jauh beda dari itu. Bapak Ibu sekalian, kembali kepada masalah kurban. Hadis tadi. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abi Hurairah. Abi Hurairah itu bagi mereka yang kita berangkatkan kemarin, yang 103 orang dari Batanghari, mudah-mudahan diberikan Allah umur yang sehat badan, sehat jasmani dan rohani, umur panjang, diberikan Allah kemampuan, dilindungi oleh Allah. Mereka nanti akan sampai ke Madinah, dan di sana di Baqi' ada kuburan dari Abi Hurairah. Karena jemaah haji kita insyaallah jam 9 pagi ini, jam 9 pagi ini akan diberangkatkan dari Jambi ke Batam ya. Nanti dari Batam ke Jeddah berangkat jam 12. Jam 12. Berarti kalau 9 jam, jam 12 tambah 9, jam 9 nanti malam. Di kita ini, jam 9 nanti malam di kita ini mereka nyampai. Sementara di sana nanti mereka nyampai insyaallah ke Bandara King Abdul Aziz di Jeddah itu sekitar jam 5. Ya, jam 5 sore. Di kita sudah jam 9 malam. Karena model ini Pak Santos, orang Mekah masih tidur ini. Ya masih tidur. Sekarang jam 7 kurangi 4, berarti baru jam 3 malam ini di Mekah. Tapi kalau kita ke bagian timur
Sekarang udah jam 9. Coba telepon ke Ambon atau ke Maluku sekarang. Atau ke Papua. Ini udah jam 9 di sana nih. Karena kita terlambat, Pak. Duluan dia dari kita 2 jam. Kami dulu dengan Haji Bustomi waktu di Ambon, tidak tahu tahun berapa itu sebelum merdeka lah dah. Amal ya. Kami dengan Haji Bustomi di Ambon. Saya pernah telepon jam 8 pagi di sana. Aku pikir anak-anak sudah apel pagi di sekolah. Rupanya anak-anak baru pulang subuh. Baru pulang subuh. Karena duluan 2 jam. Dari sini ke Mekah kita duluan 4 jam. Makanya jam 9 nanti malam di kita ini mereka nyampai. Di kita di sana baru jam 5. Nah, sore belum maghrib. Sementara kita di sini Pak Imam udah dapat mimpi itu, udah mimpi sekali itu. Ada jam 9 kan? Biasanya kan imam tidurnya itu jam 9 karena ngejar bangun jam 12 ke atas, kayak gitu kan? Nah, itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya muliakan. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man kana lahu sa'ah." Siapa yang punya kemampuan. Dalam riwayat lain, man wajada sa'atan. Siapa yang mendapat atau memiliki kemampuan untuk berkurban, walam yudhi, tapi dia tidak walam yudhi, dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekat ke masjid atau ke tempat ibadah kami. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa Rasulullah menganjurkan, menyuruh kita untuk melaksanakan ibadah kurban itu asal kita punya kemampuan. Asal punya kemampuan, kita diperintahkan walaupun hukumnya sebenarnya adalah sunat muakkad. Ustaz, iya. Tapi kalimat wanhar dalam surah Al-Kautsar, bukankah itu fi'il amar? Perintah. Al-aslu bil amri lil wujub. Dasar arti dari amar itu adalah menunjukkan wajib. Iya. Pada awalnya hukumnya wajib. Pada awalnya hukumnya wajib. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah hanya karena Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, dan sembelihlah kurban. Ini salah satu kewajiban kepada Nabi, tapi tidak wajib kepada umat. Saya ulangi, ada kewajiban yang diwajibkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, tapi tidak diwajibkan untuk umatnya. Apa itu? Ini contohnya, yaitu ibadah kurban. Ibadah kurban hukumnya wajib dilaksanakan oleh Nabi kita SAW, tapi bagi umatnya adalah sunat muakkad. Bagi Nabi hukumnya wajib, tapi bagi umatnya adalah hukumnya sunat muakkad. Pertanyaannya, kenapa terjadi wajib bagi Nabi tapi umatnya sunat muakkad? Dalam hadis dijelaskan bahwa Rasulullah pernah menyembelih kurban 100 ekor, ya, kibas, 100 ekor kibas. Allahumma taqabbal anni minni, ya Allah terimalah kurbanku, wa min ummati
lam yudhahi, dari umatku yang tidak berkurban. Hebat Nabi itu. Ya, hebat Nabi itu. Belum lahir kita sudah dibayarnya kurban kita. Makanya tinggal sunat muakkad. Tidak wajib lagi. Seandainya Nabi kita tidak membuat itu, maka hukum kurban itu bagi kita adalah wajib. Tapi Nabi tidak seperti itu. Dia ingat bahwa nanti ada umatnya yang tidak mampu. Apalagi malam, apalagi saat ini. Ya kan? Biasanya yang punya sawit balik dari ram senyum-senyum. Ini balik dari ram cemberut keningnya. Apa? Sawit tinggal 600. Malah di bunga sudah 400. Oleh karena itu saya ingatkan bapak-bapak, kapan ekonomi merosot maka tingkat kejahatan akan meningkat. Maka motor, rumah, bukan rumahnya isinya, perlu ditingkatkan pengawasan. Mana tahu ada nanti orang yang hilang. Karena orang lapar, kalau sudah muncul laparnya, dia tidak peduli lagi rumah Pak Imam. Kalau masih belum lapar, ya tidak boleh Pak Imam Mahmud ini. Tidak boleh nih. Ini Ustaz Saifuddin punya rumah ini. Jangan ganggu Ustaz ini. Lebih bagus ganggu yang lain. Kalau sudah lapar, dia tidak peduli dengan itu. Rumah polisi. Iya. Tidak peduli dia. Orang namanya lapar. Maka kita di Jambi, kata beliau, kata Pak Ridwan SE, bangun din setelah makan. Itulah itu. Itu maksudnya itu. Jadi perlu ditingkatkan karena tingkat karena harga tadi turun, mohon maaf, jauh, bukan lagi turun, jungkir balik, terjun jungkir balik. Saya tadi malam pengajian di Serasa, saya sampaikan, ya mudah berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik. Jangan sampai kita, apalagi kita terus terang di Batanghari ini, sawit itu kan sudah menjadi salah satu komoditi yang kita andalkan. Bahkan sudah banyak lahan getah atau karet yang sudah beralih menjadi lahan sawit. Getah sudah dipotong, sawit anjlok. Yang sakitnya yang baru berhasil. Kalau dia sudah lama berhasil, kemarin kan sudah mahal harganya kan, udah sampai 3.000 ya. Nah, ya. Sebenarnya bukan urusan majelis duha, tapi karena majelis duha itu manusia juga, kan gitu kan, bukan pengajian itu. Cuma saya menangis batin saya mendengarkan harga itu seperti apa masyarakat kita. Nah, apa yang dirasakan oleh masyarakat kita? Cabai 100.000, 1 ton sawit 600, 1 ton sawit tidak dapat sekilo cabai. Bayangkan, 1 ton sawit cuma 500 atau 600.000 tadi. Jadi satu pikul ya, 1 pikul itu 100 kilo itu maksud saya. 1 kuintal, 100 kilo sawit tidak dapat 1 kilo cabai, setengah kilo cuma. Kasihan ibu-ibu pergi ke pasar. Kasihan ibu-ibu pergi ke pasar, 100.000 baru dapat cabai sekilo. Ya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan dan solusi yang terbaik bagi kita. Baik.
kembali kepada hukum tadi, bahwa tadinya hukum kurban itu adalah wajib sesuai dengan ayat di dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika. Ini kalau kita baca sababun nuzul ayat ini, dulu orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad SAW, sebelum kita, orang banyak yang sholat dan tawaf di Ka'bah, tapi bukan karena Allah. Banyak yang tawaf, tapi bukan karena Allah, tapi disebabkan atau dikarenakan hal-hal yang lain atau demi yang lain, maka dia tawaf di Ka'bah. Maka turunlah ayat fasholli li rabbika, maka sholatlah hanya karena Tuhanmu, jangan karena yang lain-lain. Kemudian mereka menyembelih hewan demi berhala, maka ayat itu disambung dengan wanhar, dan sembelihlah kurbanmu kepada karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ibu bapak sekalian, setiap bulu saat Rambut, bukan bulu orang, rambut. setiap rambut, ya rambut, setiap rambut satu helai dari kurban itu adalah akan diganti Allah dengan balasan pahala di akhirat. Setiap helai, bahkan sebelum sampai darahnya itu mengalir sampai ke tanah, dosamu diampuni Allah dan kurbanmu diterima Allah. Begitu cepatnya antara sembelihan dengan sampainya darah ke tanah. Hikmahnya salah satu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setiap rambut tadi adalah kebaikan, dan disunnahkan bagi orang yang ingin berkurban 10 hari sebelum berkurban jangan lagi motong rambut. Jangan lagi motong rambut. Mamanya Pak Si Hombing udah mau berkurban nanti, mulai dari tanggal 1 Zulhijjah, ya kumis biarilah, jenggot biarilah, rambut biarilah. Nanti setelah berkurban baru kita bersihkan, baru kita potong rambut kembali. Itu disunnahkan. Dan termasuk kuku. Kalau kita sudah ingin berniat kurban, ya maksudnya kurban kita kan, kurban atas nama kita. Kalau atas nama orang lain, walaupun serumah dengan kita, bagi yang punya nama yang berkurban itu, yang disunnahkan jangan lagi memotong kuku. Ya, tahan dulu, jangan memotong kuku, jangan potong rambut 10 hari sebelum berkurban. Nanti habis berkurban baru cukur lagi jenggotnya atau kumisnya, atau pendekkan lagi rambutnya. Nah, itu hukumnya sunnah. Wa yusannu lil imro'ati, ya, ayyuwakkala
Disunnahkan bagi perempuan untuk mewakilkan menyembelih kurbannya. Kalau kita laki-laki yang mampu, sanggup nengok darah, sanggup ngalirkan darah, disunnahkan kita sendiri yang menyembelih kurban kita kalau kita mampu. Di kita ini adalah solusi yang jalan keluar yang terbaik. Karena 7 orang 1 ekor sapi, tidak mungkin 7 orang yang nyembelinya, iya kan? Pisau siapa yang duluan nanti? Maka diwakilkan kepada orang yang bisa menjadi wakil kita untuk nyembelinya, mewakili dari 7 orang tadi. Wa yusannu, dan disunnahkan orang yang berkurban itu menyaksikan kurbannya walaupun bukan dia yang menyembelihnya. Saya ulangi, kalau perempuan sunat hukumnya diwakilkan, karena tidak mungkin ibu-ibu yang menyembelihnya. Ibu-ibu apa namanya, pengigo, apa namanya, penyayang, ya kan, penyayang, nyubit anaknya be, dia udah berani, apalagi nyembelih sapi. Nah, jadi hukumnya disunnahkan bagi laki-laki menyembelih kurbannya sendiri dan menyaksikannya, tapi bagi perempuan disunnahkan mewakilkannya kepada orang lain. Apalagi sunnahnya membaca takbir waktu nyembelinya. Bismillah, Allahu Akbar, baca takbir. Apalagi untuk meletakkan kaki sedikit bisihabnya di leher sembelihan itu. Maka mohon maaf, walaupun cara penyembelihan standar internasional itu disembelih waktu berdiri, itu bukan sunnah Rasul. Itu bukan sunnah Rasul. Rasul menyembelih akikah atau kurban atau hewan untuk dimakan pun, beliau itu membaringkan hewan yang akan disembelih itu, baringkan, wa yuwaddiha ilal kiblati, dan diarahkan menghadap kiblat. Jangan mentang-mentang kita tengok waktu haji, kita tengok di Mina orang yang beli kurban atau domba atau onta, tegak ontanya, tarik, entah ngadap kiblat, entah ngadap mano, gak peduli dia, gak ada bebaring dah. Jangan contoh itu tidak perlu dicontoh. Nabi tidak seperti itu nyembelih. Nabi itu membaringkan. Di Mina itu kenapa seperti itu caranya? Karena bukan 10 ekor yang akan disembelih, ya, bukan 10 ekor, ribuan ekor yang akan disembelih mereka. Makanya masih berdiri sudah putus lehernya, sudah sampai leher 4 putus. Yang pertama baru tumbang baharunya, yang pertama tadi baru jatuh, padahal udah 4 leher berikut habis. Begitu hebatnya sembelihan itu. Jadi, Bapak sekalian, dan kurban itu adalah bentuk kecintaan kita kepada Allah untuk mendekatkan diri kita. Kenapa
Apa kurban? Kalau di Arab onta. Saya baca dalam penjelasan para ulama, rupanya orang Arab itu, orang Arab, sekaya-kaya orang Arab, walaupun banyak hartanya, harta yang paling dibanggakannya rupanya adalah onta yang dimilikinya. Sekaya-kaya orang Arab, dia tidak akan membangga-banggakan mobilnya, dia tidak membangga-banggakan lahan pertaniannya, tapi rupanya watak orang Arab membanggakan onta yang dimilikinya. Makanya kurban itu dimulai dari onta. Sanggupkah dia mengorbankan harta yang paling dicintainya? Ini rupanya hikmahnya. Mampukah dia mensyukuri nikmat yang diterimanya itu dengan mengorbankan harta yang paling dicintainya, yaitu onta. Rupanya watak orang Arab atau karakter orang Arab lebih bangga dia menyebut hartanya onta daripada harta yang lain-lain. Itu rupanya watak mereka. Ya mungkin karena mulai dari dahulu kala itulah ternaknya. Samalah dengan di daerah persawahan yang selalu diceritakan adalah sawah. Tentunya kalau daerah perkebunan, tentu kebun yang akan dinilai dan paling berharga. Di Arab rupanya adalah onta. Baik. Kemudian hikmah daripada kurban itu adalah syiar, bentuk syiar Islam. Syiar Islam dalam bentuk kurban. Makanya berkurban itu sebaiknya pelaksanaannya juga terbuka. Bukan tidak boleh di gedung, tapi dilihat oleh orang-orang. Kenapa? Itu syiar. Sama dengan kita sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Syiar. Makanya Pak Santos tidak bagus setiap masjid buat sholat hari raya. Masjidnya kecil. Setiap RT buat sholat hari raya. Tidak bagus. Kenapa? Hilang tujuannya syiar Islam itu. Sama dengan Jumat. Kalau banyak Jumat, syiar Islam hilang. Tujuan Jumat itu adalah menunjukkan syiar Islam, persatuan Islam. Kalau setiap RT orang Jumatan, mana syiarnya lagi? Hilang tujuan. Katanya Idul Fitri, hari raya orang fakir, dan muktamar orang Islam. Masa setiap tempat muktamar? Maka lebih afdol tidak terlalu banyak tempatnya itu. Syiar Islam. Ini Bapak sekalian yang saya muliakan. Cuma terkadang belakangan ini ada orang yang ingin memaksakan kehendak. Contoh, kemarin saya turun ke sebuah mushola. Rumah cuma 4. Pak betul. Rumah 4. Katanya 6. Situlah Jumatan. Padahal masjid Lamu ada. Siapa kawan saya turun kemarin? Oh, Dr. Ansori. Siapa lagi satu lagi yang belum dokter apa? Yang anak Pak Sam. Anak Olin. Olin. Dr. Ansori. Saya terpaksa turun ke dusun nyeberang sungai
pakai perahu untuk membahas masalah cuma 4 rumah 6 kakak sholat Jumatan di situ. Padahal Masjid Lama dong dekat. Cuma memang nyeberang sungai. Artinya jangan menyeberang sungai yang ditengok. Sekarang asal nyeberang, apalagi nyeberang jalan, udah jadi hukum. Nyeberang jalan yang dimaksud itu nyeberang karena akan menempuh perjalanan jauh dan akan berjalan berbahaya. Itu sebenarnya. Orang sekarang ini kata Pak Bupati kemarin 100 meter pun ke masjid sudah dibilangnya jauh. Padahal pakai motor juga dia. 100 meter sudah jauh. Datuk kita, bapak kita di dusun dulu, dari ujung dusun ke pangkal dusun ngejar Jumat, tidak ada pernah bilang jauh. Tak ada dah. Kita lah yang bilang jauh. Maunya kita masjid itu sampai rumah kita masing-masing lah. Ya, masih sampai rumah masing-masing. Jamaah sampai rumah masing-masing. Kalau dari sampai rumah masing-masing kan susah gitu. Kembali kepada masalah kurban tadi, itu adalah sinar Islam. Kemudian adalah bentuk kepedulian. Bentuk kepedulian kita. Karena mohon maaf, kita di perkotaan ini, sekarang ini zaman modern ini, orang yang sering makan daging. Bagi mereka yang tidak punya kemampuan, kalau tidak undangan, tidak makan daging. Lebaran. Lebaran. Kalau di kampung saya dulu waktu saya kecil, motong ayam itu cuma 2 kesempatan. Kalau tidak karena ayamnya sakit, ada tamu jauh datang. Cuma itulah. Sakit payahnya. Kalau udah ayamnya sakit, daripada jadi bangkai, dikesot juga lah. Baru dimakan. Kalau enggak, karena ada tamu. Oh, ada satu lagi penyebabnya. Sakit keras. Sakit keras Pak Agung. Aku ingat itu. Kalau kau sembuh demam Muna, kita potong ayamnya. Saya ingat itu. Di dusun zaman dulu. Tahun 70-an. Tahun 70-an. Masih seperti itu. Sekarang orang yang tiap hari makan ayam, walaupun ayamnya ayam kuota. Ya, walaupun ayamnya ayam kuota. Karena ayam kuota itu sekarang mendatangkan ke depan rumah kita kan. Jadi mudah menjangkaunya. Tidak dapat sekilo, setengah kilo. Apa kan? Tidak mesti harus 1 ekor. Kalau di dusun dulu kan mau beli ayam itu harus 1 ekor. Tidak ada dibelah-belah, tidak 1 ekor dah. Kepala doang. Kepala doang. Itu. Jadi baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan. Berikut yang ingin saya sampaikan. Masalah kurban bukan sama dengan zakat. Kurban tidak sama dengan zakat. Artinya kalau zakat kan ada orang-orang tertentu yang menerima, yang berhak untuk mendapatkannya ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin sampai akhir. Pertanyaannya, bagaimana Pak? Saya bertetangga dengan non-Islam. Dengan non-Islam. Sementara saya menyembelih kurban. Bolehkah tetangga saya yang non-Islam itu menikmati atau kuberikan sebagian daripada kurban itu? Maka jawabnya, hukumnya boleh, tapi jangan sampai gara-gara itu saudara kita sebelah yang Islam tidak dapat. Ya, bagi-bagilah. Jadi bolehkah mereka mendapat bagian? Bolehkah mereka kita berikan? Hukumnya boleh. Beda dengan zakat ya. Beda dengan zakat. Kalau kurban itu dibolehkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu pengantar pengajian kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup pengajian pada kesempatan ini, tentu banyak yang ingin didiskusikan
dalam masalah kurban ini? Karena permasalahannya Rumit, kompleks. ya kompleks. Kompleks. Ada yang kurbannya itu 1 ekor, ada yang kurban itu 1 ekor ber-7, kayak gitu. Nah, jadi untuk kita diskusikan itu pengantar pengajian kita pada pagi hari ini. Makanya saya cukup baca pengantar. Sebenarnya kalau jawabannya ada di kitab ini. Bolehkah itu tadi yang saya tanya tuh, yang saya bilang tuh, bolehkah orang di sini jawabannya itu? Baik, kepada Bapak dan Ibu sekalian yang ingin mendiskusikan masalah kurban, dipersilakan dengan segala hormat.